sama-sama untuk Ruby No Secret. Ya, lagunya meriah sekali. Terima kasih Daniel Pojok sana. Sehat ya? Insya Allah sehat semua. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat. Hari ini kita ke pojokan untuk membahas dulu berita-berita yang hot. Baik data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ada beberapa berita yang menjadi pilihan kita. Yang pertama, terutama yang terjadi baru hari ini, yaitu laporan kasusnya Rachel V-nya. Ya kenapa ini kan udah dari kemarin, tapi hari ini itu ya statusnya sudah menjadi penyidikan. Jadi Rachel V-nya dipanggil lagi untuk dimintai keterangan juga kalau nggak salah ya. Dan yang menarik adalah jadwalnya sebenarnya jam 11 lah pokoknya. Tapi Rachel ini datang 2 jam sebelumnya. Tentu untuk menghindari rekan-rekan media. Tapi kayaknya rekan-rekan media juga sudah menunggu dari 2 jam, belajar dari pengalaman minggu lalu ya. Dia datang pagi banget gitu, akhirnya nggak dapat gambar apa-apa. Tapi sekarang kita dapat gambarnya. Ya ada, Rachel datang ditemani oleh teman dekatnya atau pacarnya namanya Salim. Kita lihat dulu videonya seperti apa berikut ini. Jadi dan update keterangannya bahwa dari sesudah ditingkatkan menjadi penyidikan begitu ya. Ada artikel, coba kita lihat ini sekarang dia berpeluang katanya jadi tersangka. Ini artikel jam 10 ya, dia berpeluang jadi tersangka begitu ya. Dan ancaman hukumannya untuk kasusnya dia itu pelanggaran apa sih, undang-undang apa tuh, kekarantinaan ya, itu bisa sampai 1 tahun penjara. Tetapi walaupun demikian Rachel masih juga bisa beraktivitas lah, artinya tidak ditahan gitu ya. Nah ini kalau dari keterangannya, mana tuh aku baca tadi, banyak sekali contekan aku ya di sini ya. Emang udah ditetapkan sebagai tersangka belum sih sebenarnya dia tuh? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya begitu ya, Kombes Pol Yusri Yunus ketika menyebut penyidik telah menemukan adanya dugaan unsur pidana terkait pelanggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan dan wabah penyakit menular dengan ancaman penjara 1 tahun. Begitu ya. Nah ada komentar netizen ya, karena melihat oh dia masih belum ditahan kok gitu, walaupun status pemeriksaannya sudah meningkat gitu. Ini ada ini sebelum ada kabar lebih lanjut ya. Parah sih kalau divisi Humas Polri nggak menahan Rachel V-nya dan kekasihnya. Kalau nggak jadi ditahan atau masuk bui, berarti COVID di Indonesia ini main-main dong alias berbohong. Capek-capek kami patuh dan jaga prokes mengikuti vaksin yang udah dianjurkan, tidak keluar negeri demi tidak menularkan COVID. Tapi hanya karena 2 orang ini yang bebas seenaknya sendiri tidak karantina setelah pulang dari Amerika. Sangat kecewa gitu ya. Jadi mereka tuh berharap Rachel ini juga menjadi contoh penegakan kedisiplinan untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Untuk sama-sama menjaga kesehatan dari mulai diri kita sendiri, keluarga dan juga orang lain gitu. Lanjut berikutnya. Buna berhak bungkam gara-gara tadi ketemu wartawan dia nggak ngomong apa-apa. Ya, mungkin dia ngomong tapi kan nggak kedengeran mungkin suaranya. Setidaknya walaupun lolos dari Wisma Atlet tapi tidak lolos dari Polda. Gitu katanya. Lanjut berikutnya. Parah sih kalau lolos dan nggak ditahan katanya gitu. Ya proses hukum terus berjalan tapi kan belum tentu harus ditahan juga, tergantung. Aku nggak ngerti lah ya. Lanjut berikutnya. Ada lagi komentarnya? Nggak ada. Biasa aja mbak mukanya katanya gitu. Emang mukanya dia kenapa sih? Gak boleh ya, kan namanya juga orang menjalani pemeriksaan itu pasti tegang loh ya. Gak mungkin biasa-biasa aja kan mukanya. Nah yang berikut ini, kalau ini mukanya gak biasa ya. Karena kemarin lagi perayaan Halloween, jadi mukanya gak biasa. Masih dia dandan Halloween. Siapa nih yang kemarin lagi merayakan Halloween dan jadi ramai? Yaitu Stefan William dan teman dekat yang namanya siapa namanya? Ria. Hah? Ria namanya ya, Ria gitu ya. Ini dandan Halloween. Kamu dandan apa kemarin Daniel Halloween? Atau kamu nggak usah gitu-gitu aja ya? Udah tetap. Kalau aku tidur guys ya kan, udah malam usia juga jadi tidur ya. Coba kita baca. Jadi ini Stephen kan baru kemarin 2 minggu yang lalu lah ketok palu cerai ya kan. Terus dia kan akhirnya juga ngomong kalau ini Ria ini adalah memang yang lagi deket sama dia. Baru 2 minggu ketok palu langsung ini sudah go public merayakan Halloween berdua. Jadi dua-duanya udah berani nih posting di story-nya masing-masing. Ya nggak apa-apa kan udah bebas Stephennya ya. Yang ceweknya juga, aku nggak tahu Ria itu siapa sih, artis sinetron juga bukan? Ketemu di mana? Siapa dia? Ketemunya gimana? Itu aku belum tahu ya. Tapi karena mereka sudah go public, komentar netizen kemudian yang menjadi ramai dan menarik untuk dibaca ya. Nih,
Yang bela Selin emang nggak ngotak. Coba deh pikir dari awal itu padahal Selin yang mulai loh. Keluar rumah terus nangis sana sini ceritain rumah tangga buat dapat perhatian. Terus foto mesra sama cowok sampai pangku-pangkuan. Sama siapa sih sebenarnya? Dia Pak, sama siapa tuh? Sekarang malah nyalain si Sevan, si Selin dong. Ya nggak, oh ya. Karena itu netizen jadi terbelah gitu ya. Menyalahkan ini perceraian itu gara-gara siapa? Apakah gara-gara Stefan atau gara-gara Selin gitu ya. Jadi kalau masing-masing ada yang go public terus nah pasti dia nih. Baru cerai udah punya gandengan baru gitu kan. Gitu salah-salahan gitu ya. Ini jadi kayak main kubu-kubuan ya. Nah, kayak yang berikut coba kita lihat komentar. Untungnya Wilona nggak jadi sama dia. Kalau nggak udah jadi janda di usia muda katanya gitu. Ya belum tentu juga. Lanjut berikut. Makanya kalau masih bocil dan masih mau senang-senang sama cewek remaja nggak usah nikah dulu sama gender. Ya ampun. Nambah-nambahin jumlah penduduk aja populasi bumi udah padat beranak. Astaga. Ini jalan pikirannya aku bingung ya kan. Masih bocil jangan mau. Emang umur berapa sih Stefan waktu nikah dulu? Kayaknya udah cukup umur ya. Ya nggak apa. Ya nggak tahu deh aku nggak komentar dia. Lanjut berikutnya. Ada komentar lagi, dulu berharap pengen punya suami seperti Stefan yang cuek di lokasi tapi perhatian saat di rumah. Tapi angan-anganku salah. Ya betul, Anda jangan percaya sama angan-angan karena angan-angan Anda dan kenyataan itu kadang-kadang jauh berbeda ya kan. Apalagi kalau angan-angan itu berdasarkan kisah sinetron. Itu namanya aja udah kisah sinetron. Itu hanyalah berdasarkan fiksi kan. Berdasarkan angan-angan juga gitu. Padahal kenyataannya itu ya kayak Daniel gitu. Apa tuh? Ya nggak ada, kita nggak pernah tahu ya kan. Jangan terlalu berharap karena kadang-kadang kalau tidak sama dengan kenyataan itu yang menimbulkan kecewa. Begitu bukan Maggie Diaz, ya kan? Yang menimbulkan sedih itu karena kita harapan kita dan kenyataan enggak. Tapi sebaiknya adalah kita sinkronisasi. Disyukuri apa yang ada gitu ya. Jangan gara-gara nggak sesuai angan-angan kita lupa bersyukur. Wes, dalam banget. Mana sih nggak ada yang tepuk tangan? Aku ulang tahun loh, kok ada yang tepuk tangan. Oke, bintang tamu kita yang berikut ini juga punya kisah ya. Kita mau tanya, beliau ini kan juga dekat sama Mas Tukul ya kan. Bagaimana ketika mendengar kabar Mas Tukul itu sakit, sekarang sudah boleh pulang ke rumah ya, tapi masih harus menjalani perawatan. Seperti apa kabar Mas Tukul sekarang melalui Maggie Diaz. Kita lihat dulu profilnya Maggie Diaz. Maggie Diaz, ini Maggie juga, kamu bisa disebut sebagai apanya Mas Tukul ya? Teman dekat ya, rekan kerja. Oh, teman dekat rekan kerja gitu iya. ya. Oke, ini ada artikelnya, coba kita lihat. Berikut ini bunyi artikelnya adalah akhirnya pulang usai 24 hari dirawat di rumah sakit. Dan begini kondisi Tukul Arwana yang terkena pendarahan otak. Kabar terakhir kan masih harus menjalani terapi begitu ya, tapi sudah diperbolehkan untuk pulang kembali ke rumah. Maggie, jadi terakhir kamu bisa kontakkan sama Mas Tukul itu kapan? Sebelum akhirnya beliau Sakit? komunikasi. Masih komunikasi? Ya ampun. Masih sedih ya? Di hari itu? Di hari itu? Ya ampun. Di hari Mas Tukul sakit itu kamu masih komunikasi? Iya masih. Paginya? Sampai sore mas, sampai menjelang sore. Sampai menjelang sore masih komunikasi? Sore. Apa yang kalian obrolin Waktu itu tentang apa? kirim-kiriman video. Karena kan habis syuting. Syutingnya itu aku tanggal 20. Maaf ya Kak Ros. Masih sedih ya? Kamu pasti nggak nyangka gitu kan, karena masih kontekan, masih bisa ngobrol, tiba-tiba sakit. Maaf ya. Iya. Ini ada postingannya Maggie pada saat Mas Tukul dikabarkan sakit begitu ya. Maggie sempat posting ini, dia bilang katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas yang paling aku sayang dan kasihi, lekas sehat ya Mas, supaya kita segera bisa menghibur lagi. Mohon maaf teman-teman, untuk saat ini mungkin saya belum bisa merespon pertanyaan semua teman-teman. Mohon doanya untuk kesembuhan beliau. Dan ini tapi postingannya sudah dihapus. Gitu ya. Tapi ini cukup menggambarkan bahwa pada saat itu pun kamu masih belum sanggup bercerita. Iya. 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 Sekarang pun juga masih kayak kelihatan masih sedih Udah nggak membayangkan. tahu. Padahal tadi udah ketawa-tawa sih. Sebenarnya udah nggak kenapa-napa, tapi nggak tahu ya kalau ini kayak masih Teringat lagi. ingat. Jadi masih ngobrol, masih kirim-kiriman Masih, video. Iya masih biasa aja, nggak ada apa-apa kok. Kamu tahu kabarnya Mas Tukul sakit itu dari mana? Mas Kimon Oke. Dia bilang apa waktu itu?
nelfonin saya terus, cuman nomornya nggak ada namanya, jadi nggak saya angkat. Jadi sebelum Mas Kimon nelfon tuh, saya kan kontekan sama beliau tuh dari pagi sampai menjelang sore lah ya. Nah, setelah itu pas Mas Kimon nelfon, karena nggak ada namanya, nggak saya angkat-angkat dari pas maghrib sampai sekitar jam 8 lewat. Terus Mas Kimon nelfon video call, apa nih Mas Kimon gitu, gimana Mas gitu. Saya pikir mau ada apa, Mbak angkat telepon saya gitu. Terus akhirnya pas dengar kabar gitu, saya langsung kaget, nggak percaya, sempet nggak percaya gitu. Terus apa yang kamu lakukan hari itu ketika tahu kabar Mas Tukul sakit? Saya tenangin diri, tadinya sempat percaya nggak percaya gitu, orang masih komunikasi sorenya. Setelah saya tenangin diri, terus saya hubungi udah nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak respon. Ya udah, setelah itu saya langsung ini aja, ya udah, saya langsung menenangkan diri, terus menenangkan orang-orang di sekeliling saya, soalnya kan pada kaget semua. Mas Kimon ini siapanya Mas? Manajernya ya. Manajernya Mas Kimon. Iya. Terus apa sih pada saat itu kamu dengar berita Mas Tukul? Karena kamu perlu menenangkan diri. Apa yang paling kamu khawatirkan, Maggie? Atau mungkin ada sesuatu yang kamu belum masih pengen kamu kerjakan sama Mas Tukul dan itu membuat kamu kaget banget gitu? Pikirnya campur aduk ya. Terus cuman nggak ngerti harus gimana, karena mau ke sana juga belum bisa. Jadi ya udah, saya berdoa terus aja. Saya kuatin diri, terus saya tenangin diri, itu aja sih. Sama saya berdoa. Sekarang kan Mas Tukul sudah boleh pulang. Iya. Ya. Kamu sudah ketemu? Belum. Karena memang harus istirahat ya. Harus istirahat. Terus kalau komunikasi bagaimana? Komunikasi sih dengan Mas Kimon. Mas Kimon. Apa dari update dari Mas Kimon, seperti apa sih kondisi Mas Tukul sekarang? Katanya alhamdulillah membaik Mbak gitu. Oh ya udah, dari situ. Membaik tuh gimana? Ya ada aja progresnya gitu. Progresnya yang baik. Kira-kira kalau dengar suara kamu gitu, ada respon nggak Mas? Nggak tahu ya, karena saya belum pernah ada telepon kamu, suara kamu mungkin belum. Karena memang harus istirahat maksimal. Iya. Gitu ya. Terus ini kamu masih nangis gitu? Enggak sih, mungkin karena aku baper kali ya. Baper kenapa? Apa yang paling bikin kamu sedih apa, Maggie? Kaget sih Kak Ros, karena beliau orangnya sehat banget, nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Sama saya tuh enjoy aja kalau lagi kerja bareng gitu ya. Kan terakhir bukan terakhir ya, sebelum beliau ke sakit itu project video klip bareng. Ada video klip bareng. Nah, pada saat kalian ngobrol nih tuh dari pagi sampai sore itu, masih ingat nggak terakhir itu ngirim video apa atau ngomong apa? Video yang pas kita lagi syuting bareng, video klip, kirimin dong ke saya, nanti tak upload gitu ya. Iya Mas, aku kirimin, nanti upload juga lagu aku ya Mas gitu. Udah aku kirimin, udah, terus dia nelfon gitu. Oh, dia nelpon, jadi sempat ngobrol Kak Ros. Biasa aja tuh, nggak lu pusing atau apa? Enggak. Nanti kalau ketemu lagi sama Mas Tukul, yang pertama kali kamu mau ngomongin apa? Ya apa ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Sehat ya Mas. Jadi harapan kamu bisa ketemu lagi. Iya dong. Bisa ngobrol lagi. Iya. Itu yang mau ngomongin. Iya. Ada lagi nggak? Apa ya? Off the record kali. Off the record. Tapi ada yang ingin kamu segera sampaikan ke Mas Tukul? Ya hanya itu aja sih. Cepat sehat, selamat, bisa menghibur lagi. Maggie, nanti kita kembali lagi ngobrol sama kamu ya. Kita ke bintang tamu kita yang berikutnya. Ini dari Anwar BAB ya. Anwar ini juga punya kisah yang mau kita tanyain. Benarkah dia itu sekarang lagi galau karena habis putus sama ceweknya yang udah mau dilamar. Kita nggak tahu ini putus beneran atau sebenarnya masih ada potensi atau kemungkinan untuk CLBK. Kita lihat dulu profilnya Anwar berikut ini. Kita bersama Anwar. Yeay. Ya, Anwar sekarang yang lebih banyak dikenal sebagai seorang presenter, komedian. Sampai-sampai tuh aku kadang lupa kalau dia itu bisa masak. Dia tuh ini ya. Aku tuh chef. Kamu tuh chef ya? Yes. Lupa loh aku itu. Kamu sebenarnya cita-citanya mau jadi nyindir apa sih? aku ya. Nyindir kan karena aku nggak bawain makanan. Iya. Kayak aku agak chef bener nih.
Nanti aku kirimin mau makan apa, Kak Ros? Yang enak lah. Oke, baiklah. Anwar, sebelum kamu kirimin makanan, kamu jawab dulu pertanyaanku dengan jujur apa adanya ya. Iya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Anwar, fitnah atau fakta? Kamu sebelumnya emang sempat putus sama Ayah. Itu karena kamu yang terlalu posesif sampai Ayah tuh merasa sesek. Dan suka maksa mau datang ke lokasi syutingnya Ayah di puncak. Dan membuat Ayah terganggu dan memilih untuk dekat sama laki-laki lain aja di lokasi syuting daripada diposesifin. Fitnah atau fakta? Fakta. Aduh, ini masih sedih loh Fakta. katanya. Ih, sumpah aku masih sedih tahu, Kak. Jadi kalian tuh statusnya apa sekarang? Hah? Statusnya apa? Udah enggak. Udah enggak? Udah enggak. Oh, gara-gara itu? Iya. Gara-gara Dia mutusin aku. dia yang mutusin? Iya. Gara-gara kamu posesif? Ya nggak tahu. Itu sebenarnya bukan posesif sih kalau buat aku pribadi ya. Kangen aja ya? Bukan kangen, aku tuh lebih kayak mau tahu kabar dia terus. Dia sama siapa, dia di mana. Itu wajar dong. Kamu diputus Ayah Renita, anak mendugaan selingkuh. Kalau itu aku nggak tahu, itu mah ada-ada aja kali berita. Bukan dari kamu. Hah? Bukan dari kamu. Apanya? Berita itu bukan dari kamu. Bukan, enggak. Jangan mancing-mancing deh ah. Enggak, kalau dari akunya ya tadi aku bilang, aku sadar, aku cuman yang kayak... Oke, kamu diputusin lewat apa? Hah? Lewat apa? Langsung ketemu. Kok sedih, udah Ya udah deh, kangen, kangen Kangen gitu ya. banget sama Deka. Kangen, terus ketemu diputusin. Iya. Terus kamu bilang apa? Jadi bayangin ya, misalnya kita udah hubungannya udah nggak baik. Terus aku lagi syuting nih, terus dia bilang kayak, aku mau ngomong sama kamu, katanya gitu. Udah deg-degan tuh. Iya, aku deg-degan dong. Aduh, gak enak nih kayak Iya kan, perasaanku ya kan. kita lagi syuting dong, bayangin. Terus dia bilang, karena kita memang jadwalnya sibuk, kata dia ya udah hari Sabtu aja. Terus aku datang tuh ke apartemennya, karena aku maksa gitu kan, kayak kamu ngomong apa sih? Nanti aja deh hari Kamu Sabtu. penasaran, pengen tahu Iya. banget. So aku bilang aku tuh nggak suka kalau aku digantungin gini. Kalau emang ada masalah ya kita cari masalahnya. Aku juga jadi introspeksi diri. Introspeksi diri. Iya, aku jadi introspeksi diri kan. Terus dia nggak mau, dia kayak tetap kekeh. Akhirnya aku paksa ngomong apa nggak. Terus dia ngomong langsung kayak ya udah kita udahan aja gitu. Jangan-jangan tadinya emang sebenarnya dia nggak mau udahan. Cuman gara-gara kamu paksa ya. Nah terus dia abis itu close friend. Close friend gimana Dia maksudnya? bilangnya di update itu di story, di Bahwa? close friend dia bilang katanya gini, andai aja mau bersabar dikit, kejadiannya nggak mungkin kayak gini. Terus aku bales, ya mau sekarang mau nanti kalau emang lu niatnya udah mau putus ya dong, ya nggak sih? Kok dia close friend kamu tahu? Kan dia masukin aku di close friend. Dia masukin aku di close friendnya. Ya emang ngomong buat kamu yakin? Ya yakin lah orang habis jadian, terus aku bilang kayak, oh ini playing victim nih. Ya gitu kalau orang yang suka nyalahin padahal dia yang salah. Gitu? Apa benar seperti itu? Kita akan bahas lagi berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Robe.